Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hizbul Mutakim dari staf bidang keilmuan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai uji T dan uji F, di mana materi sebelumnya kita telah membahas mengenai pengujian hipotesis. Nah, langsung saja kita ke materi selanjutnya itu uji T. Nah, yang pertama itu pengertian uji T. Uji T atau yang dikenal dengan uji parsial yaitu uji yang digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Nah, uji T ini digunakan untuk membandingkan nilai T tabel dengan nilai T hitung. Selain itu, uji T digunakan apabila nilai parameternya sudah diketahui dan datanya berdistribusi normal. Nah, uji T ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu uji T satu sampel dan yang kedua itu uji T dua sampel. Uji T dua sampel ini terbagi menjadi dua, yaitu uji T dua sampel berpasangan dan uji T dua sampel saling bebas. Nah, selanjutnya itu rumus untuk uji T, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar X pangkat 2 1 per N pangkat N1 ditambah 1 per N2, di mana nilai T ini di mana T merupakan nilai T X bar 1 dan X bar 2 ini merupakan rata-rata dari kelompok yang akan dibandingkan. X pangkat 2 ini merupakan standar deviasi dari suatu data. N1 dan N2 ini merupakan jumlah data. Baik, selanjutnya itu uji F. Nah, uji F ini atau dikenal dengan uji serentak, yaitu uji untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji model regresinya apakah sudah signifikan atau belum signifikan. Jika model regresinya sudah signifikan, maka uji tersebut dapat dilakukan dengan peramalan. Jika model tersebut tidak signifikan, maka model tersebut tidak dapat dilakukan dengan peramalan. Nah, adapun rumus untuk uji F yaitu F sama dengan R pangkat 2 dibagi N kurang 1 dibagi 1 kurang R pangkat 2 dibagi N kurang K kurang 1, di mana F merupakan nilai F, R pangkat 2 ini merupakan koefisien determinasi, N merupakan jumlah data, dan K merupakan jumlah variabel independen. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam contoh soal untuk uji T. Ya, di sini misalkan kita hendak menguji dua tempat kursus akuntansi perpajakan terhadap perolehan nilai pada tes seleksi USKP. Nah, adapun hipotesisnya itu yang pertama, tolak H0 jika nilai peserta di tempat kursus A pada tes seleksi USKP sama dengan nilai peserta di tempat kursus B. Yang kedua itu terima hipotesis alternatif jika nilai peserta di tempat kursus A pada tes seleksi USKP tidak sama dengan nilai peserta pada tempat kursus B. Nah, adapun datanya itu dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat 12 data. Kemudian yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan X bar 1 dengan cara sama dengan sum, kemudian masukkan data pada tempat kursus A, kemudian dibagi 12, yaitu dibagi dengan jumlah banyaknya data. Setelah itu kita mencari nilai rata-rata dari X bar pangkat 2, X bar 2, yaitu sum, kemudian masukkan data dari tempat kursus B, kemudian dibagi jumlah data. Nah, setelah kita dapatkan nilai rata-rata dari X bar 1 dan X bar 2, selanjutnya kita menentukan standar deviasi dari S1 dan S2 dengan cara STDF. Kemudian kita masukkan datanya pada tempat kursus A. Nah, setelah itu kita mencari standar deviasi untuk data kedua. Nah, setelah kita mendapatkan seluruh X bar 1 dan X bar 2 dan standar deviasi 1 dan standar deviasi 2,
selanjutnya kita masuk ke dalam rumusnya. Ya, adapun rumusnya yang seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar X pangkat 2 1/N1 ditambah 1/N2. Ya, dimana X barnya ini, X bar 1 nya ini yaitu 5,58 dikurang X bar 2 nya ini 6,92. Kemudian dibagi akar 0,996 pangkat 2, kemudian dibagi 12 ditambah 0,793 pangkat 2 dibagi 12. Nah, hasilnya itu negatif 3,65. Nah, setelah kita dapatkan nilai T hitung, ya kita beralih ke nilai T tabel ya sebagai nilai pembanding. Ya, cara melihatnya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lihat itu pada kolom dari 0,025, di mana 0,025 ini didapatkan dari alfa sama dengan 0,05 dibagi 2. Karena hipotesis alternatif kita adalah hipotesis dua arah, sehingga dibagi 2. Ya, kemudian kita lihat pada baris ke-22. Baris ke-22 yaitu nilai 22 ini didapatkan dari N1 tambah N2 kurang 2, di mana nilai N ini yaitu 12 karena jumlah data kita sebanyak 12. Kemudian kita lihat data sama dengan 22 dan alfa sama dengan 0,025 dan didapatkan 2,07387 atau dibulatkan menjadi 2,074. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kriteria pengambilan kesimpulannya. Terima H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel dan tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, berdasarkan dari data yang kita didapatkan bahwa nilai T hitungnya itu sebesar 3,65 dan nilai T tabelnya itu 2,074. Sehingga kesimpulannya itu tolak H0. Dengan demikian yaitu nilai yang diperoleh oleh seluruh peserta kursus pada tempat A tidak sama dengan perolehan nilai peserta pada tempat kursus B. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke software selanjutnya itu pada software R. Nah, di sini datanya kita menggunakan data hari. Langkah pertama itu kita mengcopy datanya, kemudian kita masukkan ke dalam software R dengan menggunakan data read delim. Setelah itu untuk mengecek datanya bersifat statistik deskriptif, maka kita bisa menggunakan summary dengan summary data dolar hari. Setelah keluar dari statistik deskriptifnya, maka kita melakukan visualisasi data dengan menggunakan box plot. Nah, dari hasil box plot ini terlihat data memiliki nilai pencilan. Namun sebelum dilakukan penanganan, maka terlebih dahulu kita melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas yang dilakukan yaitu Shapiro test. Setelah didapatkan nilai dari Shapiro test-nya itu, dari hasil Shapiro test didapatkan nilai v-value lebih besar dari alfa, yang berarti terima H0. Artinya tidak melanggar uji normalitas, sehingga kita bisa lanjut ke uji T dan uji T tabel. Untuk menentukan uji T hitung, kita bisa menggunakan sintaks T-test. Kita menulis T-test sama dengan data dolar hari alternatif to site, karena kita menggunakan uji dua arah. Kemudian MU sama dengan 80, conf level sama dengan 0,95, karena kita menggunakan standar kepercayaan 95%. Nah, selanjutnya itu kita melangkah ke uji T tabel. Ya, di sini kita menggunakan alfa sama dengan 0,05. Ya, adapun hasilnya itu didapatkan bahwa nilai T tabel yaitu sebesar 2,09324 dan nilai T itu yaitu 2,3008.
sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T tabel lebih besar dari nilai T hitung, sehingga didapatkan bahwa kesimpulan waktu penyelesaian suatu kasus di pengadilan tidak sama dengan 80 hari. Adapun perbedaan uji T dan uji F, yaitu uji F yaitu uji yang digunakan untuk mengukur perbedaan besarnya variansi antara dua atau beberapa kelompok, sedangkan uji T digunakan untuk mengukur perbedaan antara dua atau beberapa min pada kelompok. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan see you di next video. Bye.